Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapakku yang baik, kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku, penerobos hidupku. Ku berseru mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, ingat kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang ajaib. Pasti ada jalan keluar karena Dia penerobos hidup kita. Mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, Shalom. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita bersuka cita di hari kedua ini. Mari satukan hati kita tandukkan kepala, kita duduk berdoa. Bapak terima kasih Tuhan,
Kami ucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih kami ada siang hari ini Tuhan di ibadah kedua. Tuhan mau kami membawa korban syukur kami Tuhan sebagai dupa yang harum Tuhan. Kami mau pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan siap memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang siap memuji Tuhan dikatakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Yesus sumber pengharapan kita, amin. Yesus sumber sukacita kita, haleluya. Yeah, come on. Sama-sama. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Sekali lagi, katakan pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Semua angkat jempolnya. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dapur selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Sekali lagi kita naikkan pujian, cepat saja. Mari. Pengharapanku hanya Yesus amin. saja Amasa yang mati atas Golgota. Dia gembala Jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Sekali lagi katakan amin. hanya Yesus saja Yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapan. Semua Yesus harapan jiwaku, harapanku. Yesus Dia lepas dosaku. Dia bos selamat dan kesenanganku, Yesus Dia Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku, harapanku. Yesus melepas dosaku. Dapur selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Haleluya. Berapa banyak saudara yang setuju bahwa Yesus pengharapan kita? Saya melihat wajah-wajah yang penuh harapan hari ini. Setuju bahwa Yesus pengharapan kita, amin? Amin. Kalau begini bilang di samping kiri kananmu, bilang tepuk pundaknya. Jangan khawatir bro, jangan khawatir sis. Berserah sama Yesus saja, amin. Berapa banyak saudara yang mau berserah sama Yesus? Amin. Angkat tanganmu, katakan pujian ini. Baca firman boleh, ke gereja boleh, tapi hilang pengharapan. Rajin jemaah boleh, ke gereja boleh, tapi hilang pengharapan. Tidak. Setelah sini kuat.
gereja boleh baca firman jago, tapi hilang pengharapan. Tidak, yang lebih keras lagi katakan di samping. Rajin gereja boleh baca firman jago, tapi hilang pengharapan. Tidak, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan. Coba kita sama-sama. Yesus harapan jiwaku. Haleluya. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harap. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia, sekali lagi dia pohon selamat. Sama-sama. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya, amin. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Firman-Mu terang bagi jalan kami, Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Firman terangi jalanku. Bisa iman di setiap waktu. Lingkupiku dari segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia rencana dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kebenaran-Mu Tuhan, bebaskan kami. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga. Sama-sama. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Amin. Dalam namanya
namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia.
Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Yeah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, tapi kasih-Mu tetap selama-lamanya. Kaulah sumber pengharapan kami. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kalau sumber pengharapan kami Tuhan. Mari kita bangkit bersama, katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya sampai selamanya, sampai selamanya
Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Menaikkan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau satu-satunya. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau. Kami hanya berserah kepada-Mu. Padamu Tuhan, bukan karena kekuatan kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena Engkau Tuhan. Angkat tanganmu. Sampai detik ini ku melihat, jemaat saja katakan, penyertaan-Mu sempurna. amin. Sekali lagi sampai detik ini, jemaat saja katakan dengan imanmu, sampai. Kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan hanya kepadamu Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai detik ini. Selamanya, selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Dengan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan.
Sungguh kami percaya Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tidak ada penolong lain di muka bumi ini selain Engkau Tuhan kami yang kami sembah. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk lawatan-Mu, kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu cukup bagi kami Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman biar ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wah, kurang kenceng tepuk tangannya. Kalau kita tahu Tuhan kita hebat, ya kita memberikan kemuliaan yang luar biasa sama Tuhan. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kebaktian 2, dahsyat ya. Seperti pujian tadi bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dan siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup di dalam Kebenaran. Katakan sama-sama kan kirinya, hidup dalam kebenaran. Jangan ngantuk ya. Ya ini jam-jam rawan yang kebaktian 2 biasanya bisa ngantuk karena jam mau makan siang. Tapi mudah-mudahan setelah mendengar kebenaran firman ini kita jadi terbuka. Jadi mata kita bisa melek ya, jadi kita nggak ngantuk lagi. Amin. Kenapa saya mengangkat tema dengan judul tema hidup di dalam kebenaran? Karena orang percaya, orang Kristen udah nggak lagi berani hidup benar. Udah banyakkan kompromi dalam kehidupannya. Mereka nggak mau lagi hidup di dalam kebenaran. Mereka lebih banyak bermain di area jurang orang Kristen. Jadi kalau ada area-area yang sepertinya kayaknya ini bisa masuk, bisa dikompromikan, bolehlah gitu ya. Kan dunia juga melakukan yang sama. Nah pada siang hari ini kita mau belajar sama-sama kenapa kita mesti belajar hidup di dalam kebenaran. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah hidupnya benar-benar sungguh-sungguh dalam kebenaran? Boleh angkat tangan? Wah nggak yakin, ya nggak yakin. Berarti pas, memang harus dengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Memang kita sepertinya Tuhan nih hidupku ini benar-benar sungguh-sungguh hidup benar atau enggak ya? Atau masih abu-abu, soalnya ini masih ada kedagingan yang ada dalam diri kita. Kadang masih ada dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kita belum yakin, mari kita baca sama-sama ayatnya di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, katakan sama-sama kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang nggak angkat tangan berarti nggak yakin kalau kita sudah ditebus dan kita dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi pertanyaannya, siapa yang sudah hidup benar? Coba mau lihat tangannya. Nah sudah 50% yakin. Ya udah mulai percaya bahwa iya, kan aku udah ditebus Tuhan dengan cuma-cuma dengan darah yang mahal. Jadi aku sudah harus hidup benar sebagai orang Kristen. Amin. Karena banyak di luar sana bahkan kita merasa bahwa Tuhan gimana ya caranya hidup benar ya. Karena akhir-akhir ini dunia udah menarik kita, menyeret kita untuk hal-hal yang membuat kita itu nikmat rasanya. Ada orang Kristen yang masih dosanya jalan. Orang Kristen yang masih terikat akan dosa-dosa yang lama. Nah sehingga dia nggak bisa hidup benar. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia harusnya bisa hidup benar. Kalau dia masih meragukannya, berarti dia belum tinggal di dalam kebenaran. Belum tinggal di dalam firman. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dia harusnya bisa hidup benar. Hidup benar gak lagi didorong-dorong, ayolah kamu hidup benar, ayolah hidup benar. Udah gak lagi. Itu udah otomatis karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Sudah hidup dalam Yesus. Tapi kenapa banyak yang kita susah untuk hidup benar, sulit untuk hidup benar? Amin. Masih semangat? Wah, masih pendahuluan nih Bapak Ibu. Masih pendahuluan, masih panjang. Jadi siap-siap ya. Jadi artinya apa kalau kita mau hidup benar? Tidak mungkin kita itu bisa hidup benar jika kita tidak hidup di dalam Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Makanya kalau kita ada sampai sekarang,
Saya bersyukur ya kalau saya masih ada sampai sekarang itu karena saya hidup di dalam kebenaran. Banyak tawaran dosa, banyak tarikan dunia yang begitu luar biasa bisa narik kita. Tapi oleh karena kebenarannya kita percaya kita bisa hidup sampai sekarang menjaga kebenaran itu karena Tuhan yang memampukannya, bukan karena kita. Amin. Bukan karena kita hebat, wah Pak Edi hamba Tuhan bisa jaga kebenaran. Bukan karena kehebatan Pak Edi. Tapi oleh karena kebenaran Yesus itu sendiri. Karena Pak Edi tinggal di dalam kebenaran. Saya pun juga seperti itu. Kalau dibilang manusia masih daging. Duit masih suka. Enggak terus langsung wah hamba Tuhan, pelayan terus enggak suka duit. Enggak, masih suka duit. Karena segala sesuatunya masih perlu duit. Bayarnya udah masih tetap pakai duit, enggak pakai doa. Ya, jadi masih suka duit. Tapi intinya adalah bagaimana kita mampu hidup benar kalau itu kita tinggal di dalam Yesus. Makanya di dalam New Life nanti, kalau Bapak Ibu yang belum pernah ikut, kita ditantang untuk kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kita bisa hidup benar. Karena yang membuat kita bisa bertahan, itu hanya dalam kebenaran. Dunia ini lagi gak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Percaya? Presiden sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu bahwa di konferensi negara perkepulauan-kepulauan bahwa Indonesia juga salah satunya negara juga yang gak baik-baik saja. Karena kenapa? Karena ada perubahan iklim yang sangat drastis. Kalau dulu ya musim menanam itu biasanya bulan-bulan 3-4 bulan bisa panen, sekarang udah gak bisa. Sekarang udah 9 bulan harus nunggu 6 bulan sehingga baru bisa panen. Karena begitu perubahan cuaca iklim yang begitu tidak menentu. Kalau dulu hujan itu misalnya bunyi berber ya, sampai akhir misalnya Februari, Maret. Nah sekarang di Mei aja, Juni kita udah ngalami hujan lebat. Permukaan air laut naik. Jakarta diprediksikan berapa tahun, beberapa pulau bisa tenggelam karena permukaannya naik. Itu jelas, krisis kita juga sedang hadapi, krisis global kita sudah hadapi. Dampak dari COVID kemarin, berapa tahun yang lalu itu membuat kita ekonomi juga tergerus. Itu semua kabar kalau kita search di Google, saya cari tuh, saya sengaja cari bagaimana keadaan dunia sekarang. Mungkin diprediksikan juga tahun depan pajak pertambahan nilai kita naik dari dulu 10, 11, mungkin sekarang bisa naik 12 sampai 13. Ada beritanya semua, cari. Kabar-kabar begitu menggemparkan kita semua, aduh Tuhan gimana ya. Kita belum kerja, kita belum kawin, masa semua kiamat. Masa semua, ya memang dunia ini udah sekarang seperti itu. Kita hidup di akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Jadi kalau mau bikin takut-takutin, ngapain kita takut? Kalau kita orang-orang percaya, orang-orang yang hidup benar, kita nggak usah takut. Amin. Jadi mau ada kabar apapun, ya amin, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, gitu. Jadi nggak perlu takut. Dunia udah nggak baik-baik saja. Negara lagi goncang semuanya, nggak cuma Indonesia. Tapi semua negara-negara besar juga ngalamin yang sama. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dia bisa bertahan. Sekalipun di masa-masa sulit. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari jalan satu-satunya untuk kita bisa hidup benar, kita bisa mengalami kelimpahan seperti janji Tuhan, satu-satunya jalan hanya kita percaya sama Yesus. Gak ada jalan lain, amin. Gak ada nama lain di kolong bumi ini yang mampu menyelamatkan kita. Mampu membuat kita benar, gak ada selain hanya Yesus saja. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan bagi kita, ini prinsip rohani yang mesti kita pegang. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita harus berpegang pada Yesus, sang kebenaran itu sendiri. Jadi prinsipnya itu seperti ini. Akulah jalan, Yesus katakan, dan kebenaran dan hidup. Prinsip rohani dikatakan, Yesus berkata, ini jalannya, Danang. Ini jalannya kamu untuk menuju kehidupan kekal. Menuju hidup berkelimpahan. Menuju Bapa. Itu yang jalan yang benar, kamu masuk ke jalan sini, ya. Tapi kadang kan manusia daging berkata, Tuhan aku gak tahu nih jalan ini arahnya kemana. Kayaknya masih abu-abu, gak kelihatan ada terang di sana.
Nggak mau Tuhan, aku mau menyimpang aja, aku mau ikut jalanku sendiri. Siapa yang kebanyakan seperti itu? Saya merasa bahwa Tuhan yang mestinya ikut aku, ini pilihan jalan aku yang benar nih Tuhan. Tapi enggak, Tuhan katakan bahwa akulah jalan. Kamu harus lewat ini supaya kamu hidupi kelimpahan. Ketika kamu sudah jalan, aku tuntun kamu, maka kamu akan mengalami kebenaran satu kepada kebenaran yang lain. Kita akan menuju kebenaran satu kepada kebenaran yang lain. Itulah membawa kehidupan kita akan mengalami kelimpahan. Kita akan menuju keselamatan, menuju kehidupan kekal bersama Bapa. Dan hanya satu jalan yaitu kepada Yesus. Makanya dia klaim dirinya lewat aku. Enggak bisa lewat jalan lain. Tapi seberapa banyak yang kita lebih suka ngambil jalan kita sendiri. Amen. Adakah dari kita suka seperti itu? Saya masih suka begitu. Kadang ngerasa, aduh Tuhan ini kayaknya tagihan semua dibayar gitu ya. Kayaknya belum ada tanda-tanda ada berkat Tuhan. Tapi saya klaim bahwa Tuhan mampu memberkati. Tuhan sanggup memberkati. Tapi prinsip dunia katakan apa? Hidup sesuai keinginanku. Jadi dimulai dari hidupnya sesuai keinginanku sendiri. Jalan maunya sendiri. Udah pokoknya ini. Tuhan bilang jangan, kamu harus ke kiri. Kamu harus ke kanan. Oh ke kanan itu ada godaan. Kamu harus lurus ikut ke kiri. Tapi kebanyakan kita lebih suka menentukan hidup sesuai keinginannya sendiri. Membenarkan caranya sendiri, baru cari jalannya. Itu sesuai keinginannya sendiri. Nah makanya kalau nggak salah, lebih sering salah menuju jalannya jalan maut. Oh ya tiba-tiba aduh salah ternyata jalannya. Baru minta ampun sama Tuhan. Tuhan minta ampun. Tapi kan sudah keburu babak belur dulu. Sudah keburu aduh nanggung berat banget dosanya. Nanggung berat banget pergumulannya. Nggak perlu harusnya dilewati seperti ini. Tapi karena kita lebih menuruti pikiran kita sendiri, hidup kita sendiri. Sehingga hasilnya salah. Baru kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Tapi udah keburu kita babak belur. Udah keburu kita hancur. Tapi nggak ada yang mustahil di tangan Tuhan yang hancur bisa dipulihkan. Amin. Jadi siang hari ini mari kita sama-sama belajar tetap terus hidup di dalam kebenaran. Negara lagi nggak baik-baik saja. Kemarin saya saya coba cari di YouTube, di googling semuanya. Negara udah banyak yang kompromi dengan namanya LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer ya. Ada yang belum jelas identitasnya seperti apa, laki-laki atau perempuan. Wah, luar biasa. Negara-negara lagi sama-sama lagi bersepakat, mereka udah menyetujui perkawinan sejenis. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Wah, parah banget. Dunia udah gak baik-baik saja. Mereka, kaum ini yang cukup besar, dia membawa ini ke Kongres, atau kalau di Indonesia ini bawa ke DPR, bahkan mungkin ada orang-orangnya yang mungkin duduk di situ di pemerintahan mencoba menggolkan untuk jadi undang-undang bahwa pernikahan sejenis dilegalkan. Terakhir kita dengar di Thailand, tetangga kita udah deket-deket, kita harus berdoa bagi bangsa Indonesia. Bahwa kita harus perangi dosa ini. Kita nggak perangin orangnya, tapi kita perangin dosanya, spiritnya. Kita tolak itu. Kita mau berdoa terus bagi bangsa kita, jangan sampai melegalkan pernikahan sejenis. Bahkan mereka udah izinkan mereka bisa merawat anak loh. Padahal mereka sejenis. Bayangkan anak yang dirawat di keluarga seperti itu. Jadi apa hasilnya? Wow, masa depannya, mereka gak memikirkan masa depan anak-anak yang seperti ini. Mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka udah gak pikir apa itu hidup benar. Yang penting ini kebenaranku. Ini yang aku mesti lakukan. Wah, kita doa sama-sama. Indonesia juga ada cukup besar penduduk yang kaum LGBT-nya juga cukup besar. Bisa juga dicari di internet di daerah Jawa Barat. Ada sekian ratus ribu kalau nggak salah. Itu perlu kita perangin doai sama-sama. Jangan sampai mereka maju ya untuk mereka diakui mau dinikahkan sejenis. Kita tolak ya dalam nama Yesus, amin. Kita nggak mau kompromikan tentang dosa. Kita harus berani bahwa identitas kita orang Kristen, orang percaya harus hidup benar.
Nggak boleh abu-abu. Nggak boleh merasa bahwa ini kok umum pada umumnya. Kalau kita kerja, kita terima suap tuh biasa sih itu. Gratifikasi biasa. Itu kan namanya bonus. Sudah pakai alasan dalihnya bonus. Oh ini udah pakai alasan namanya ini kok tanda ucapan terima kasih. Hati-hati. Orang-orang Kristen kalau berani kompromi seperti ini berarti dia nggak berani menunjukkan identitas kebenarannya. Dia mau yang penting jabatannya aman. Yang penting posisinya aman, jadi kita perlu kompromi sama pimpinan. Pimpinan suruh begini lakukan yang tidak benar, dia lakukan yang tidak benar ikut pimpinannya. Karena dia mau supaya profesinya aman, pekerjaannya aman, bisnisnya aman, punya backingan. Wah, berat mas. Makanya saya bilang tadi jam-jam ngantuk, ya setelah dengar ini nggak akan ngantuk. Jadi artinya hidup dalam kebenaran adalah kita perlu hidup secara jujur di hadapan Tuhan. Tanpa kepalsuan, nggak perlu pura-pura di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, aku seringkali kadang masih jatuh bangun sama dosa. Ampuni aku mau bertobat. Jangan dimanipulasi. Jangan kelihatannya itu wah rohani banget, holy banget di hari Minggu. Mau melayani holy banget. Tapi setelah Senin sampai Sabtu, haleluya memang. Luar biasa. Nggak jadi berkat. Jadi kita hidup harus jujur, tanpa kepalsuan, tidak manipulasi, mengakui diri kita bahwa kita itu pengikut Kristus. Katakan sama-sama kita pengikut Kristus. Berani nggak kalau di kantor, alah yuk kompromi, enggak, aku pengikut Kristus. Berani nggak? Berani? Nggak ada yang berani. Takut. Aduh, nggak aman Pak. Rata-rata di sana mayoritas. Duh, semuanya melakukan begitu. Kalau kita langsung klaim kita anak rohani, kayaknya semua ditinggalkan tapi komunitas. Kayaknya tapi pekerjaan mulai terancam. Kita harus mengaku bahwa kita itu pengikut Kristus. Kita hidup benar dan menyadari, mempraktekkan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati itu ada di dalam Yesus. Bahwa Allah adalah kebenaran itu sendiri. Makanya saya selalu ulang-ulang. Orang yang dalam Yesus, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pasti bisa hidup benar. Pasti bisa hidup benar. Karena apa yang memampukan kita bisa hidup benar adalah Kristus. Oh iya ya, kita udah diselamatkan loh. Kita udah terima kasih karunia cuma-cuma. Masa hidupku aku pakai untuk jatuh bangun terus dalam dosa. Aku terikat dosa, susah aku lepaskan, kompromi terus. Amin. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Luar biasa. Jadi kenapa kita mesti hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kalau kita hidup di dalam kebenaran, itu membuat kehidupan kita itu selalu terjaga. Merasa selalu terawas-awasi terus. Wah iya ya, kita tuh sekarang pengikut Kristus, orang percaya, nggak boleh sih kompromi-kompromi lagi. Ada orang Kristen masih suka dugem. Orang percaya yang masih suka serobot kanan, serobot kiri. Cari pembenaran, mencoba cari celah untuk kita bisa, boleh ini mainkan sedikit. Ada yang masih begitu? Atau sudah berani benar-benar enggak? Kalau enggak, aku katakan enggak. Kalau iya, aku katakan iya. Atau semulai, tipis-tipis bolehlah. Umum kok ini mas, di kantor melakukan hal yang sama. Saya ada sampai sekarang, kehidupan saya bisa terjaga sampai sekarang, karena saya mencoba untuk tetap terus ada di dalam kebenaran. Berapa kali bos dulu ya, waktu saya masih kerja di Sekuler, bos itu suka tawarin, Nang, kalau sebelum saya dipanggil untuk bisa pelayanan full time di tempat ini, saya pernah ditawarin untuk bisa punya posisi yang cukup lumayan, untuk bisa pegang di regional. Dia bilang untuk bisa pegang regional Indonesia Timur. Sepertinya kalau kamu mau keluar kayaknya gajinya kurang ya gitu. Atau mungkin coba deh saya percayakan untuk bisa pegang di regional di Indonesia Timur khususnya. Silakan kamu masih suka di Manado, silakan nggak apa-apa, kunjungan sesekali ke Manado di Indonesia Timur. Dan gajinya juga cukup lumayan. Tapi saya bilang, bos bukan karena itu, saya bilang. Saya juga masih suka, masih butuh duit juga, tapi bukan itu tujuan saya. Saya udah melayani di gereja, saya punya anak sel yang perlu digembalakan, dan kehidupan saya untuk pelayanan Tuhan. Saya bilang, oh gitu ya, bukan karena tawaran yang lain enggak.
bos, saya bilang. Jadi hanya karena itu. Oh ya sudah, akhirnya saya memilih itu. Kalau mau dibilang suka-suka. Kalau jabatan itu punya posisi itu, pasti fasilitasnya juga dipenuhi. Udah dapat mungkin rumah kah dikontrakin atau punya mobil dan sebagainya. Tapi kenapa saya lebih memilih saya mau tetap terus di dalam pelayanan? Karena itulah yang menjaga kehidupan saya. Saya bisa ada sampai sekarang itu karena saya terjaga oleh kebenaran firman yang saya lakukan. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman itu seperti pelita. Dimanapun kita berada, kita bawa firman Tuhan. Menuntun kita kepada kebenaran satu, kepada kebenaran yang lain. Di kantor kita bagaikan pelita. Di kampus, di sekolah, dimanapun Tuhan bawa kita bawa pelita kebenaran itu. Supaya kaki kita itu enggak menuju kepada kebinasaan. Enggak menuju kepada kegelapan. Amin. Tapi seberapa banyak kita lebih padamkan pelita. Oh nanti kalau pas di kantor, pelitanya diredupin, bahkan dipadamkan. Mulai ikut ngegibah dengan orang lain kalau di kantor. Bicarain dosa orang, ngobrol. Awalnya sih sharing-sharing, tapi habis itu ngegibah. Karena pelitanya dipadamkan. Coba kalau kita tetap bawa, kita tuh terang. Sebagai terang dan garam. Kita menjadi berkat. Wow. Ketika kita masuk, jangan. Ada siapa ya? Ada Larry di situ, di kantor. Jangan ngegibah. Dia anak Tuhan. Ntar dikasih ayat lagi. Nah itu baru pelitanya kita nyalakan. Kita jadi terang dan garam. Amin. Firman Allah atau kebenaran itu seperti pelita yang menunjukkan kepada kita hal yang salah. Mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita hidup di dalam kebenaran kita tahu. So tahu orang Kristen nggak boleh ajeb-ajeb dugem. Masih aja mencoba, boleh lah mas malam minggu doang. Boleh. Itu sudah perlu dijawab. Jawabnya firman Tuhan. Berarti pelitanya nggak ada. Kebenarannya kamu nggak terima sesungguhnya, nggak kamu hidupi. Ya, kebenaran itu seperti pelita yang menunjukkan kepada kita hal yang salah dan yang dapat membahayakan kita. Pelita dan terang itu membimbing kita di dalam pekerjaan dan jalan kita. Tanpa itu, tanpa pelita itu, tanpa kebenaran itu, dunia yang sedang kita tinggalin ini akan benar-benar gelap. Gelap gulita. Wah, makanya kita berdoa ya orang-orang percaya, orang Kristen yang mencoba ambil jalur politik dan dia mau berdiri di situ jadi kebenaran, kita doakan terus. Tapi banyak yang akhirnya kompromi. Karena begitu gelap banget ternyata dunia ini. Kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, kita akan bisa jadi punya pelita di sana. Udah akan tergerus. Tapi kalau kita bisa sungguh-sungguh, kalau iya katakan iya, tidak. Ini kompromi. Saya pernah ditawarin juga waktu saya masih kerja di Sekuler, saya ceritakan bagaimana pimpinan saya dulu, kepala cabang dulu di toko, dia coba ngajakin kompromi. Saya waktu itu masih baru, dia tawarin kompromi begini. Dia jual sebuah produk di mana dia nggak masuk nota. Karena dia beralasan bahwa bonusnya kecil. Bonusnya kecil dan kita perlu ada tambahan lah kalau kamu nanti berkeluarga, coba bayangin. Wah, kenapa dengan berkeluarga? Pasti akan kurang pendapatan kamu di sini. Jadi dia coba bikin penjualan nggak masuk di dalam nota. Dan itu dibilang teman-teman di situ udah umum, so biasa itu nanti kamu kebagian juga. Wah, pas pada harinya saya lihat-lihat dia transaksi nggak masukin nota. Saya lihat-lihat di pojok, saya sambil atur-atur barang. Wah, saya dalam hati ini kayaknya yang mulai masuk yang diceritakan. Kompromi-kompromi seperti ini ya. Akhirnya dia mulai berbagi lah. Wah, kasih waktu itu berapa ya, saya lupa. 100.000 atau berapa waktu zaman itu udah banyak. Dan saya bilang, bos sorry saya nggak bisa ini terima ini. Karena ini bonus nggak jelas, apa ini bonus apa, udah nggak apa-apa ini udah buat jajan beli pulsa apalah. Enggak, saya bilang enggak pak, saya bilang ini nggak bisa diterima. Akhirnya kita dimusuhin lah dari satu toko itu. Dia merasa bahwa ini udah kayaknya mata-mata orang pusat nih kayaknya nih, nggak bagus nih. Saya akhirnya dipindahkan, makanya saya sempat ke Gorontalo lah. Sebagainya itu mengalami lewat-lewat seperti itu. Tapi saya bersyukur
lewat itu kehidupan saya terjaga sampai sekarang. Saya nggak mau kompromi. Saya nggak mau terlibat dengan hal seperti itu. Saya katakan nggak mau. Jangan bos, nggak mau. Sekalipun dunia pandang itu adalah hal yang umum, hal yang lumrah, itu dunia. Kita bukan dari dunia ini. Kita dari kerajaan sorga. Bukankah warga negara kita ada kerajaan sorga? Amin. Kita harus pegang itu. Karena kalau enggak, dunia yang sedang kita tinggali sangat gelap. Sama seperti Yusuf, di mana dia terjaga oleh karena kebenaran, dia pegang kebenaran. Dia bagaimana dia bisa terlepas dari dosa, dari kejaran Tante Po. Yusuf, ayo Sup, gitu. Ayolah Sup, gitu. Wah, bayangkan kalau zaman itu, dia ditawarin posisi yang luar biasa. Dia akan menjadi, mungkin kalau jadi suaminya, wah jadi orang hebat. Tapi Yusuf nggak mau. Yusuf lari, ya menjauh dari dosa. Karena dia tahu dia pegang kebenaran. Saya nggak mau ini, saya nggak mau menajiskan diri. Saya mau tetap terus pegang kepada kebenaran. Pada akhirnya apa yang membawa dia bisa naik adalah kebenaran itu. Amin. Banyak orang udah mulai, iya ya, kalau kita mau selamat pekerjaan kita, mau aman sih, ya iya ya, menghalalkan segala cara. Kita dekat orang-orang yang punya kuasa, supaya kita aman. Nah kita nggak lagi pegang sama kebenaran tuh bahaya. Sama halnya kebenaran yang sudah menjaga kehidupan Daniel dan sahabat-sahabatnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Sekalipun aku dibakar di api, dibakar dalam api peleburan, aku gak akan menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Daniel gak mau menajiskan makanan-makanan raja yang dipersembahkan untuk berhala. Gak mau. Nah, apakah kita berani punya identitas seperti itu enggak? Kita berani mengaku bahwa kita ini orang benar. Anak Kristus enggak mau. Kita memang harus sungguh-sungguh hidup benar. Amin. Sekarang mulai banyak penyesat-penyesat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita enggak kuat dalam kebenaran, wah luar biasa. Kemarin juga saya lihat di YouTube, mulai ada satu pemimpin agama yang pengikutnya cukup besar. Bapak Ibu perlu tahu yang seperti ini, perlu di-search, tapi jangan kita takut. Karena Tuhan katakan bahwa ke depan tuh yang tantangan yang terberat yang kita harus hadapi adalah penyesat-penyesat. Ya, penyesat-penyesat nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang membuat kita bisa tersesat kalau kita nggak kuat dalam kebenaran. Pemimpin ini udah menghalalkan juga tentang LGBT dan dia mengaku ke depan bagus tuh agama satu aja, kepercayaan. Wah, bahaya. Bahaya Ibu. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ini nggak nakut-nakutin, tapi kita perlu aware, perlu waspada, perlu tahu bahwa kehidupan orang Kristen kita itu memang harus sungguh-sungguh hidup benar. Yang kedua, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan sama-sama memerdekakan kita. Merdeka itu berarti artinya dulu kita diperhamba, kita diperbudak oleh dosa, sehingga kita dilepaskan, itu namanya kita merdeka. Oh, kita lepas dari dosa. Nah itu melalui kebenaran bisa memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Siapa di sini mengetahui kebenaran? Hidup kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Di dalam New Life nanti, Bapak Ibu yang belum ikut saya ulang-ulang. Hari Sabtu nanti kita akan ada New Life. Nanti akan dituntun mana dosa yang masih mengikat kita. Pornografi misalnya anak muda. Perzinahan. Masih terikat merokok, minum-minuman keras, percaya tahayul segala macam. Ada, dicentang satu-satu kita ngaku di hadapan Tuhan. Karena kita lagi diajarin untuk kita itu mengaku di hadapan Tuhan supaya melalui kebenaran firman Tuhan itu, melalui kuasa Tuhan, kita dimerdekakan. Tidak lagi diperhamba oleh dosa. Sebab kebenaran akan memerdekakan kita dari belenggu kerusakan, dosa yang kita lakukan. Yang olehnya kita ditahan, kita tertawan, kayaknya rasa berat banget mau lepas ya. Dosa ini kayaknya kok berat banget aku lepasin Tuhan. Itu kenapa? Itu terikat. Bapak Ibu perlu datang dan untuk bisa mengalami kelepasan, kemerdekaan yang sungguhnya. Yang olehnya kita ditahan sehingga kita tidak dapat melakukan hal-hal rohani.
pelayanan rohani, kehidupan rohani. Makanya kenapa kayaknya kita masih sulit mau melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kita masih terikat seperti ini, nah itu perlu dilepaskan. Kita perlu dimerdekakan. Datang di New Life. Kita sudah pernah ikut, nggak apa-apa ikut lagi. Saya udah berapa kali ikut ya, dari 2008 sampai sekarang ikut terus. Ya karena orang di gereja. Tapi bukan itu, tapi saya terlalu di-charge hal baru. Saya kalau ada New Life, iya ya, kayak seperti hal baru lagi yang kita dengar, hal yang baru lagi kita dengar. Makanya kita perlu membuka diri kita, ya terima zaman Tuhan. Kalau itu Tuhan bicara lepaskan dosamu, lepaskan. Kebenaran Injil memerdekakan kita dari kuk hukum dan upacara agama tanpa isi. Ya, dan dari beban-beban yang lebih berat yang diharuskan oleh adat istiadat nenek moyang kita. Nah, pas banget di Manado itu adat istiadatnya itu kuat banget. Adat budayanya kuat banget. Kalau yang positif, yang bagus, yang sesuai kebenaran firman Tuhan sih oke. Kita ikutin, gak apa-apa. Tapi ada dongeng-dongeng dari nenek moyang, adat istiadat yang kita masih pegang sampai sekarang. Yang gak sesuai kebenaran firman Tuhan, kita mesti tolak. Contohnya apa? Biasanya ke kubur bawa cucur. Wah, Pap nih suka bawa ini kalau di New Life. Bawa cucur, opa, napa cucur, opa sayang. Napa kita ada bawa akang napa. Habis itu siapa yang makang? Itu yang jaga-jaga kubur. Bukan opaknya yang makang. Nah itu dongeng-dongeng itu adalah adat istiadat yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, kita tolak. Kita nggak boleh ikut. Kalau lewat kubur atau lewat jalan gelap, lewat permisi. Ada yang masih begitu? Ada lewat terowongan klakson, tet. Wah, saya tuh paling kesel kalau di terowongan di Winangun situ di Ring Road. Wah, baku balas klakson, ini pada kenapa sih orang-orang ini? Kayak gitu, karena berisik kan, jadi malah mengganggu konsentrasi orang berkendara. Klakson, apa itu? Berarti kan masih percaya hal tahayul. Itu yang perlu dilepaskan, perlu dimerdekakan. Apalagi kalau ada kecelakaan, toh itu di Manado itu kita baru datang pertama di Manado. Ini kuburan di sini. Enggak, orang kecelakaan ternyata ditaruh bunga, dikasih lilin, dan di situ orang kumpul-kumpul minum-minum. Waduh, saya bilang ini ternyata budaya adat istiadat yang kita perlu perangi di Manado. Amin Bapak Ibu. Ya kita nggak pegang itu. Kita nggak pegang adat istiadat. Kita harus lepaskan dengan kebenaran Injil sesungguhnya bahwa hal itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan, kita mesti tinggalkan. Amin. Sebab kita sudah dimerdekakan oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Kebenaran itu akan membuat kita tuh hidup damai, tentram, sukacita. Amin. Kalau kita masih punya masalah tapi rasanya kok masih tenang-tenang aja. Akhir bulan seperti ini, pope, belum ada doi. Tapi kok masih sukacita. Amin. Oh enggak sukacita. Sedikit lagi. Berarti kesenangan kita ditentukan oleh materi. Nah itu bahaya. Kesenangan kehidupan kita, kehidupan damai kita ditentukan karena kita hidup di dalam Yesus. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kita harus jaga kebenaran dalam kehidupan kita. Khususnya ibu rumah tangga, suami istri yang sudah berkeluarga harus jaga kebenaran dalam rumah tangganya. Kalau mau hidupnya tentram, rumah tangganya damai, nggak ada itu piring terbang, ya, nggak ada itu marah-marah terus, tapi hidupnya kayaknya tentram, sukacita. Sekalipun ada masalah, ada. Namanya orang rumah tangga pasti ada masalah. Suami istri cekcok biasa, ada itu. Tapi bagaimana kita harus tetap menjaga kembali ke kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita harus mengasihi istri kita, bahwa istri harus tunduk sama suami, anak-anak harus menghormati orang tua, itulah kunci kebenaran firman-Nya. Itu yang kita mesti pegang. Ketika berantem pun, oh iya itu karena mau menyelesaikan masalah. Orang tua biasa kan ngobrol, sampai akhirnya nada tinggi, gitu, sampai marah-marah, kadang terbawa emosi. Hal wajar. Tapi kembali kebenarannya kita pegang apa? Ini istri kita. Kita nggak boleh caci muaki, kita nggak boleh veto-veto sampai habis-habisan. Kita tahu bahwa kita perlu mengasihi istri kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Istri mesti tunduk sama suami, bukan nanduk. Dia harus jadi penolong, bukan perongrong. Nah itu kebenaran firman-Nya. Kalau kita pegang itu dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, sekalipun banyak tantangan masalah, kita masih rasa hidup damai, tidur masih nyenyak, masih tenang. Ada utang ada, tapi hidup tenang. Nanti Tuhan yang bereskan. Tentunya Tuhan akan kirim berkat untuk kita bayar utang. Amin. Itu yang terakhir. Jadi kesimpulannya apa? Kalau Bapak Ibu mau hidup benar, berarti Bapak Ibu harus bekerja sama-sama Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Yang mampu berkuasa, memerintah. Sehingga dalam kehidupan kita dosa itu kita bisa lepaskan. Keterikatan apapun kita bisa lepaskan. Yang penting kita mau kerja sama Tuhan. Sama Roh Kudus. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus sudah tinggal dalam kita, kita mestinya kerja sama. Kalau Tuhan suruh bilang datang jalannya ke A harus ke A, B harus ke B. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Selalu kita bertindak hati-hati, tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau aku lakukan bisnis ini kira-kira oke nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan? Tanya Tuhan. Kalau anak muda, jangan langsung, wah ini pasti pasangan aku nggak, tanya Tuhan dulu. Benar nggak ini pasangan dari Tuhan? Karena bisa beresiko ketika kita menikah dengan orang yang salah. Ya, jadi lebih hati-hati. Saya selesai, semuanya diberkati. Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Dan saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami sungguh dikuatkan, diteguhkan. Untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami ada di dalam firman-Mu. Kami mau menghidupi firman-Mu. Kami enggak mau menjadi pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Bahkan kami selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika aku mengundang sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebenaran itu sudah ada dalam diri kita. Kebenaran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran, itu bukan menjadi hal yang sulit. Karena Tuhan yang akan memampukan kita. Hamba berdoa Tuhan, biar jemaat Gilgal Kebaktian 2 ini dipenuhi terus dalam kebenaran firman Tuhan. Kehidupan sehari-hari mereka selalu mengandalkan Tuhan. Selalu melakukan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus berkati apa yang menjadi pergumulannya jemaat Tuhan tempat ini. Biar melalui kehidupan yang benar, mereka akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Mereka bisa mengalami kehidupan kekal. Mereka bisa mengalami hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tetapi buat Tuhan mungkin. Engkau terus memberkati jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Katakan kanan kiri tetap hidup benar. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan, sebagaimana biasanya kita akan family time. Selama 1 menit ini kita akan gunakan. Mari kita keluar dari tempat duduk kita. Kita temui beberapa orang dan kita katakan selamat hari Minggu. Ayo silakan. Yang di belakang bisa ke depan, yang di depan bisa ke belakang, ke tengah. Temui teman-teman kita. Tanyakan apa kabar. Masih ada 22 detik lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu, saat ini kita akan menyambut bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang di GBI Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tapi kita semua adalah
satu keluarga di dalam Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu ingin bertanya tentang nilai yang dibangun di gereja ini, Bapak Ibu bisa ketemu dengan hamba Tuhan yang sudah siap melayani Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin didoakan, hamba-hamba Tuhan akan mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih, dan saat ini kita akan dengarkan pengumuman. Gereja kita akan mengadakan New Life pada hari Sabtu, minggu depan, tanggal 5 Oktober. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan mendaftar melalui barcode yang ada. Dan jangan lupa mengundang teman-teman untuk datang mengikuti New Life yang akan diadakan di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan jam 16, jam 4 sore. Dan saat ini kita akan melihat, menyaksikan video berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biar setiap mereka mengalami Tuhan, mengalami hidup yang baru, mengalami kerajaan sorga, hidup mereka dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan, dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Shalom, perkenalkan nama saya Irene Fidela dan saya sekarang bekerja sebagai seorang ASN. Saya lahir dan tumbuh dalam keluarga di mana papa saya adalah orang yang cukup tegas dan keras dalam mendidik anak-anaknya. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah orang yang jauh dari Tuhan. Saya adalah orang yang sulit mengendalikan diri, terlebih mengendalikan emosi. Saya gampang marah, sehingga perkataan dan perbuatan saya menyakiti hati orang lain di sekitar saya. Namun setelah mengenal Tuhan, lahir baru, dan mengikuti New Life, saya merasa bahwa saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu sayang pada saya, karena Tuhan sudah setiap hari tuntun saya, pimpin saya, mengajarkan saya bagaimana cara mengendalikan diri dengan baik, mengendalikan emosi dengan baik, agar setiap perkataan dan perbuatan yang saya ucapkan tidak menyakiti hati Tuhan, bahkan tidak menyakiti hati sesama. Komitmen saya setelah mengalami lahir baru, yang pastinya saya ingin menyenangkan hati Tuhan, saya ingin melayani pekerjaan Tuhan, dan terus taat dan setia dalam setiap proses pembelajaran yang Tuhan berikan buat saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti seminar New Life, di mana seminar ini akan membawa perubahan untuk hidup Bapak Ibu Saudara, serta mendatangkan terobosan. Kita bangkit berdiri sama-sama sambil berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebab Engkau harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
kasih Engkau sudah hadir memberkati kami. Engkau sudah hadir untuk melawat pribadi lepas pribadi. Kami boleh memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu. Kami boleh mendengar isi hati-Mu lewat kebenaran firman Allah. Yang mengajar kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak akan bisa hidup benar tanpa kebenaran. Dan kebenaran adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman Allah itu menjelma menjadi manusia. Dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Pada saat kami hidup dalam firman Tuhan, berarti kami hidup di dalam Tuhan. Pada waktu kami hidup di dalam Tuhan, kami aman. Kami diberkati, kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami perkara-perkara yang ajaib. Karena Tuhan ada dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, biar setiap kami jemaat-Mu Tuhan, mau terus hidup dalam kebenaran. Kami tidak akan keluar dari kebenaran, supaya jalan kami tidak tersesat. Karena kami ada di jalan terang Yesus Kristus. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Danang Nugroho Tuhan, berkati. Biar Engkau terus tambahkan hikmat, pewahyuan, urapan-Mu Tuhan semakin luar biasa. Sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Allah dimanapun dia berada. Berkati istrinya Tuhan, berkati pelayanan selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala sesuatu. Dan apa saja yang Kau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai Engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu.